Yo, balik lagi bersama ID Vanwa. Pada kesempatan kali ini, gue akan merekomendasikan manhwa paling underrated yang wajib kalian baca. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada Jungle Juice dengan 135 chapter. Yo, langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan tentang mas-mas yang membeli semprotan baygon di warung karena merasa rumahnya banyak nyamuk. Bejir, jorok bet dah. BTW, nama nih MC, Jang Suchan. Bejir, kayak nama orang jualan mie Aceh di rumah gua dah. Nah, si Mas Suchan ini nyemprotin baygonnya barbar. Dan ia pingsan karena habis nyemprot dihirup tuh sama Mas Suchan. Dan kagetnya pas bangun tidur, ia memiliki sebuah sayap capung di tubuhnya. Bejir, jadi mirip musuh Spider-Man ya? Woi, orang mirip bang. Nah, sejak saat itu, ia menutup diri dan jadi bocah nolep karena malu. Singkat cerita, Mas Suchan, bucin, wajar anak muda. Dia ketemu sama wangi-wangi gitu kan, bucin. Bucin ke mall tuh, semua berjalan lancar. Tiba-tiba, ia ketemu seorang cosplayer berbentuk belalang sembah. Bang, mau minta tanda tangan. Tanda tangan bapak kau. Mas Suchan ditargetkan tuh. Karena merasa nggak direspon sama Mas Suchan, ia menjadikan target si cewek Mas Suchan sebagai sandranya. Dan cosplayer ini, si belalang sembah, nekat nih ngelempar ceweknya Suchan ke arah luar gedung. Tanpa berpikir panjang, Mas Suchan ini ikut lompat keluar gedung, dan dengan gentlenya, ia mengeluarkan sayap capungnya di depan publik. Ini baru cowok, gentle. Dan orang-orang banyak yang melihat perubahan dari tubuh Suchan. Nah, ambil diselamatin nih sama Mas Suchan. Mbak-mbak Dajjal ini, ceweknya Suchan, malah takut. Dan mengatakan, Suchan monster. Bejir lah, sakit hati bet gue. Emang mbak-mbak Dajjal. Bang, udah bang. Bang. Nah, kemudian Suchan disamperin oleh sebuah organisasi. Bang, ini boleh diambil. Ambil hikmahnya, Mbak. Dan mengajaknya untuk bergabung. Sebuah organisasi yang menampung korban-korban dari baygon Dajjal itu. Yang merubahnya jadi hewan. Bejir, ini tempat kayak penampungan marga satwa ya? Jadi, ini organisasi dibuat untuk menangkap dalang dibalik baygon. Dan menyelidiki akar muasal dari pembentukan baygon ini. Ini manhwa punya alur yang seru, banyak karakter, binatang, dengan bentuk yang aneh-aneh, serta cerita yang menarik. Itu dia, menariknya tuh banyak karakter yang unik-unik. Yang kedua ada True Lesson atau True Education dengan 153 chapter. Yo, langsung saja kita bahas. Ya, seperti namanya, ini manhwa tentang education. Menceritakan tentang permasalahan-permasalahan sosial yang sering kita jumpai, seperti kasus, ya betul, maling sendal, maling mangga, maling pulpen, kasus korupsi. Bang, lanjut bang. Ini manhwa lebih seperti mengangkat kasus-kasus sosial seperti pendidikan guru di sekolah yang memukul atau menserap muridnya, malah dia yang dipenjara, korban bully, kasus pelecehan seksual, bahkan mengangkat kasus ajaran agama sesat juga loh. Bejir. Ini mah manhwanya mirip masalah-masalah yang ada di negeri Konoha ya. Bahkan di samping itu ada juga murid yang mengajak berantem gurunya. Jir, ini relate banget sama negeri Konoha ya. Jangan-jangan di samping itu ada seorang mas-mas bernama Nahwajin dari Kementerian Edukasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan yang memberikan hukuman atau wewenang kepada para pelaku kejahatan sosial dengan cara yang tidak biasa. Bang, bewan bang. Kuide, ini mah beda banget ya sama Menteri Pendidikan di negeri Konoha yang sekarang. Banyak kasus, contohnya PPDB online. Ini manhwa mempunyai alur yang sangat rapi. Permasalahan-permasalahan sosial yang sangat bagus dalam kasus yang diangkat tuh sangat seru. Banyak plotlist yang membuat kita penasaran. Pokoknya ini manhwa sangat rekomen lu baca. Yang ketiga ada Ticket Hero dengan
229 chapter. Yo, langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan tentang seorang bocil, korban bully, yang ingin bunuh diri karena ingin menyusul ibunya yang sudah meninggal. Bejir, ini mah bocil kematian. Setelah bunuh diri, ia malah bertemu dengan malaikat maut atau Shinigami. Buset dah, apes bet nih bocil. Sedap. Dan ia diberitahu bahwa ibunya belum sampai ke akhirat, masih menjadi arwah gentayangan. Panggil Ichigo woi, panggil Ichigo. Woi, apa bang? BTW, nama NIMC, Lee Hyun Ho. Anjing, susah banget namanya. Ia diberi sebuah kontrak atau penawaran oleh Shinigami tersebut bahwa ia diberi waktu 100 hari dan 100 buah tiket yang berguna untuk meminjam kekuatan jiwa orang-orang terdahulu. Cara kerja tiketnya, misalkan NIMC ngerobek tiketnya, ia dapat sebuah jiwa gacha. Misalkan jiwa yang ia dapat, Muhammad Ali, ia dapat meminjam kekuatan boxing dan kelincahan dari Muhammad Ali. Bejir, OP banget ini mah namanya. Robek aja tiket ya terus. Dan ia juga diberitahu bahwa ia harus mencari seseorang yang bisa melihat arwah. Kalau di sini mah disebut anak indigo. Nah, jadi tuh si Bokem, MC kita, bocil kematian, disuruh ngelindungi nih anak indigo. Karena banyak organisasi yang mengincar nyawanya untuk dijadikan semacam sesembahan atau tumbal untuk sebuah ritual. Jalan cerita manhwa ini cukup seru. Permasalahan dan konflik yang mudah dimengerti. Terus juga yang bikin gue tertarik nih manhwa. Karena banyak karakter-karakter yang punya porsinya dan fungsinya masing-masing. Yang membuatnya ini manhwa menarik untuk gue baca sih. Yang keempat ada Hero Killer dengan 168 chapter. Yo, langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan tentang seorang mbak-mbak berambut perak yang merupakan villain atau seorang penjahat. Wangi-wangi jahat guys. Ia mempunyai dendam kepada hero yang telah membunuh kakaknya. BTW, mbak-mbak ini bernama Ehwa ya. Nah, si Ehwa ini mempunyai ambisi besar, mau membunuh seluruh hero yang ia temuin tanpa ampun. Bejir, kayak lagi PMS, senggol bacok. Nah, si Mbak Ehwa ini punya kekuatan yang dapat mengambil atau mengcopy kekuatan lawan. Bejir, ini kekuatan kayak All for One anjir. Waifu gue bejir. Mbak Ehwa ini sampai masuk organisasi yang bernama Nameless. Organisasi villain terburuk dan terjahat yang dipimpin oleh Smiling Man. BTW, si Smiling Man ini mirip Joker India ya. Manhwa ini bener-bener fresh karena MC-nya seorang mbak-mbak yang lagi PMS, yang penuh dendam jir, bukan PMS. Mau gue bacok lu. Dan alur konflik permasalahan yang benar-benar tersusun rapi dan sangat simpel, mudah dimengerti. Ya pokoknya ini manhwa wajib dibaca karena chapter yang juga sangat banyak. Yang kelima ada Existen dengan 72 chapter. Sudah tamat ya? Langsung saja kita bahas. Manhwa ini menceritakan tentang seorang bocil. Udah mulutnya bau. Yang telah mengalami reinkarnasi ribuan kali dengan berganti-ganti tubuh. Bejir, Uchiha bocil, siap menghadang segala kejahatan. Mulai dari semut, gajah, ikan, cumi-cumi. Bahkan, ia telah bereinkarnasi sejak zaman purba, dinosaurus. Bejir, nih bocil bisa ganti-ganti karakter dah. Ya, bisa dibilang nih bocil punya pasif, immortal, bisa hidup lagi. Walaupun pada kehidupan ini ia terlahir kembali, menjadi seorang manusia, faktanya, ia sangat membenci manusia. Karena manusia sebagai makhluk perusak yang membuat bumi hancur. Ini kata si bocil nih. Nah, si bocil ini menganggap dirinya bahwa ia harus memusnahkan semua manusia. Jir, Tuhan lu. Nah, si bocil ini punya kekuatan super. Kekuatan super yang ia dapat karena ia telah mengalami reinkarnasi ribuan kali kan. Dulu dia pernah jadi hewan kayak singa, harimau, gajah. Jadi kekuatan yang ia dapat berasal dari kekuatan-kekuatan binatang tersebut. Ya bisa dibilang wapak sih ya. Kayak dia punya kekuatan lari cepat. Dia pakai wapak kijang. Semacam itulah ya, mirip. Terus misalkan dia mau mengangkat pohon, dia pakai wapak gajah. Jadi dia bisa punya kekuatan kayak gajah tuh, besar.
Ya dengan cara dia nginget kehidupan dulunya. Pokoknya, nih bocil punya ambisi besar untuk memusnahkan manusia. Dan OP banget. Manhwa ini, pengenalan prolog dalam cerita ini cukup lambat, tetapi disusun dengan sangat rapi. Konflik dengan manusia yang sangat complicated, tapi cukup dia mengerti, yang membuatnya ini manhwa cukup menarik untuk dibaca. Dan juga, manhwa ini benar-benar fresh. Kayak ceritanya tuh benar-benar baru, unik. Itulah 5 rekomendasi dari ID Vanwa. Jangan lupa subscribe ya, agar gue upload terus setiap hari. Dadah, see you!